Teman mungkin sebelumnya udah pernah tahu yang namanya React.js. Jadi React Native ini adalah bisa dibilang extensionnya lah dari si React.js-nya sendiri. Jadi bukan JavaScript ya. Interface aplikasinya kerasa kayak aplikasi native. Kayak aplikasi yang dibangun dengan bahasa aslinya, misalnya Android atau iOS gitu. Oke. Kita langsung aja Wah, masuk ke hands on nih ya. hands on. Wah, kita mau langsung ngoding nih Kita guys. akan langsung Nggak cuma ngoding. teori. Oke. Betul. Seperti yang tadi udah kita bahas. Halo Enigmanians, selamat datang di Ngorbit episode ke-10. Di mana di sini kita akan ngobrol dan sharing seputar IT. Gimana nih kabarnya Enigmanians? Semoga sehat terus ya. Kali ini bersama dengan saya Anissa Nurrohmah, kita akan ngobrol dengan speaker keren kita untuk membahas topik Create Mobile Apps dengan React Native. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sapa speaker kita, Kak Stefano. Halo, Kak Stefano. Halo. Oke, mungkin boleh kenalan dulu ya, Kak Stefano, buat teman-teman Enigmanians yang nonton nih. Ya, jadi nama gue Stefano, kayak yang udah disebut ke Anissa sebenarnya. Jadi gue salah satu trainer di Enigma Camp. Oke, di Enigma udah berapa lama nih, Kak Stefano? Kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun, lumayan ya. Lumayan. Mungkin teman-teman di sini yang nonton udah ada yang pernah ketemu atau pernah diajar kali ya sama Kak Stefano. Mungkin ada yang dari kelas offline atau kelas online ya yang pernah gue ajar. Ya mungkin ya. Oke, untuk saat ini kesibukannya apa nih, Kak Stefano? Nah, akhir-akhir ini kesibukan gue sebenarnya lebih ke ngedevelop kurikulum buat Enigma. Jadi ya bikin kurikulum buat ready nanti untuk trainer lain bisa ngajar di kelas-kelas yang dimiliki Enigma. Gitu. Oke, berarti fokus untuk pengembangan kurikulum ya saat ini. Betul banget. Oke, sebenarnya topik kita nih hari ini kan kita mau bikin mobile apps ya, Kak, pakai React Native. Betul. Tapi sebenarnya aplikasi apa sih yang mau kita buat nih? Nah, jadi betul Kak Anissa. Jadi hari ini kita bakal buat aplikasi mobile dengan React Native. Nah, tapi biar agak keren, kita bakal coba memanfaatkan AI nih untuk pembuatan aplikasi kita. Jadi kita bakal bikin aplikasi chatbot nih pakai AI yang dari Google yang namanya Gemini. Wih, asik banget nih, menarik nih teman-teman. Kita bakal pakai AI karena AI ini saat ini sedang booming banget ya. Betul banget. Di mana-mana AI itu. Semua AI. Jangan-jangan ini enggak, saya manusia kok. Oke, mungkin langsung aja nih ya Kak Stefano untuk memulai sharingnya. Oke, jadi sebelum kita bahas tentang aplikasinya, kita bahas dulu tentang React Native sendiri. Nah, Kak Anissa pernah dengar nggak React Native? Pastinya lah ya. Pernah nih barusan. Oh iya. Nah, React Native apa sebenarnya React Native apa itu? Apa sih sebenarnya React Native itu? Apa coba? Nah, React Native itu sebenarnya adalah framework ya atau kerangka pengembangan aplikasi mobile. Nah, tapi kita membuat aplikasi mobilenya itu menggunakan JavaScript. Oh, udah namanya JavaScript. Nah, betul. Kalau teman-teman mungkin sebelumnya udah pernah tahu yang namanya React.js. Jadi React Native ini adalah bisa dibilang extensionnya lah dari si React.js-nya sendiri. Jadi awalnya React.js itu atau JavaScript ya secara umum digunakan untuk pengembangan aplikasi web ya. Kali ini React Native mengubahnya untuk bisa mengembangkan aplikasi mobile gitu. Dan aplikasinya itu serasa aplikasi native. Oke. Jadi di sini ada gambar juga nih ya, Kak? Iya, betul. Jadi bisa dipakai untuk pengembangan platform iOS maupun Android ya, Kak? Betul banget. Menarik banget. Jadi bisa dibilang React Native ini multi platform lah. Kita kembangkan sekali, bisa digunakan untuk iOS maupun Android nih. Dengan tentu saja tools-tools yang udah disediakan dari React Native-nya sendiri. Wah, mantap ya. Mantap. Oke. Nah, terus kenapa kita pakai React Native? Apa sih kelebihan dari React Native? Nah, pertama, React Native itu basisnya React. Jadi kalau teman-teman sebelumnya udah pernah ngoding React, harusnya nggak butuh waktu lama untuk teman-teman bisa mengembangkan aplikasi React Native. Karena React itu bisa dibilang sama saja dengan React Native gitu. Kayak kembaran gitu ya. Mungkin ada bedanya nggak sih Kak kalau React.js sama React Native?
Nah, bedanya apa? Bedanya React.js itu digunakan untuk membangun aplikasi web. Jadi komponen-komponen yang dimilikinya itu komponen untuk web Membangun page web ya. page. Kalau Oke. untuk React Native-nya sendiri, dia itu memiliki apa ya? Namanya bridge gitu, yang bisa membuat tulisan JavaScript kita bisa apa ya? Dia kayak memiliki sifat-sifat komponen-komponen native kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, terus di sini juga ada kode dapat digunakan ulang atau reusable. Gimana tuh, Kak? Nah, jadi misalnya kita mau ngoding sesuatu kan, kalau ada komponen yang butuh kita pakai di lebih dari satu page misalnya, atau akan kita gunakan berulang-ulang, dengan menggunakan React Native ini kita tidak perlu terlalu repot nih untuk menuliskan ulang kode yang sama. Kita bisa gunakan ulang karena dalam React Native sendiri itu komponen-komponennya itu sifatnya apa ya, atomis lah, dan ya tidak bergantung dengan komponen yang lain gitu. Makanya bisa digunakan ulang. Jadi reusable ya. Reusable, bener banget. Oke. Nah, terus ada juga interface-nya React Native itu meskipun menggunakan JavaScript ya, interface aplikasinya kerasa kayak aplikasi native. Kayak aplikasi yang dibangun dengan bahasa aslinya, misalnya Android atau iOS gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di iOS kan biasanya dibangun pakai bahasa pemrograman Swift ya. Habis itu Android ada Java ataupun Kotlin. Nah, tapi React Native menggunakan JavaScript, penggunaan aplikasinya itu serasa menggunakan aplikasi native biasa kayak gitu. Wih, bagus ya, berarti Bagus. mantap ya. Kita bisa pakai satu bahasa aja ya. Betul, satu bahasa untuk berbagai platform. Nah, terus kinerjanya juga lumayan bagus nih. Jadi sudah hampir sebanding dengan aplikasi native kayak ya tadi ya, pengembangan aplikasi yang kita gunakan pakai Swift ataupun pakai Kotlin. Kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, komunitas yang kuat. Kuat ini ya menang lomba Agustusan atau gimana nih? Bukan. Maksudnya komunitas yang kuat itu developer React Native atau React.js secara umum itu lumayan saling suportif satu sama lain. Suportif ya. Ya. Jadi banyak banget pengembangan yang dilakukan oleh komunitasnya yang bisa dinikmati oleh programmer atau developer lain kayak gitu. Oke. Mantap. Nah, terus untuk pengembangan React Native ini apa sih tools yang bekerja di balik layar? Sebenarnya ada dua nih. Ada yang namanya Node.js sama Watchman. Nah, Node.js ini sendiri mungkin teman-teman udah tahu ya, ini adalah runtime ya untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript ya di desktop kita. Nah, Watchman juga digunakan untuk dia kayak kayak namanya ya, Watchman. Berarti dia akan menonton. Iya, kayak watching gitu ya. Okay. Dia akan mengawasi. Ngeri dong. Ya. Setiap kali ada perubahan, maka dia juga akan melakukan update pada aplikasinya. Hot reload ya. Betul banget. Okay. Nah, jadi ini dipastikan udah terinstall ya kalau mau. Betul. Pastikan Node.js-nya udah ada dalam laptop kita. Nanti kita bakal coba ya untuk gimana sih develop aplikasi lewat React Native ini. Okay. Nah, untuk kita bisa membangun aplikasinya, ada dua opsi yang paling umum lah yang digunakan untuk kita bisa pertama menginisiasi project ya, kemudian untuk mengatur environment lah dari aplikasi yang nanti akan kita buat. Kita bisa pakai yang namanya React Native CLI ataupun Expo CLI. Nah, ya bedanya apa nih Kak? Nah, bedanya apa? Yang satu putih, yang satu biru. Iya, bukan ya. Tapi kalau React Native CLI sendiri, sebagian besar kita harus mengatur environment-nya nih. Jadi kayak kita memulainya lebih dari scratch dibandingkan dengan Expo. Jadi kalau React Native CLI itu kelebihannya sebenarnya lebih mudah dikustomisasi. Kayak gitu. Karena pengaturannya banyak ya. Jadi pengaturannya lebih mudah banyak. di-custom. Betul. Gitu. Tapi untuk kita siap untuk ngoding React Native CLI ini agak panjang nih prosesnya. Karena ada banyak setup yang harus kita lakukan dulu. Nah, Expo CLI dia membuat development kita itu lebih cepat sebenarnya. Karena setup di awalnya itu nggak terlalu banyak jika kita menggunakan Expo CLI. Jadi kali ini kita bakal coba pakai Expo CLI ini untuk pengembangan aplikasi React Native-nya. Jadi ya untuk kita kembanginnya
teman-teman juga harus siapkan dulu Expo CLI di laptop teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman bisa install dulu ya Expo CLI-nya supaya memudahkan kita dalam pengembangan aplikasinya. Oke, mungkin nanti linknya akan kita share di kolom komentar untuk Ya. tutorial instalasi Expo-nya ya. Betul. Nah, secara struktur ini ya, struktur aplikasi React Native ini seperti yang tadi kita udah bahas Kak Nisa, Iya. bahwa React Native itu kan mudah untuk kita daur ulang atau tapi reusabilitasnya bagus, ya kan? Oke. Nah, jadi kok bisa mudah digunakan kembali gitu? Karena dalam React Native itu ya, dia terdiri dari komponen dan subkomponen. Ya, kita bisa atur seperti itu. Jadi misalnya kita punya sebuah aplikasi ya, di aplikasinya itu dia memiliki beberapa komponen. Misalnya komponen bagian headingnya, kemudian ada bagian input, bagian listnya. Nah, di dalam listnya itu bisa disusun oleh subkomponennya lagi nih. Misalnya ada buttonnya, terus ada teksnya. Jadi ini membuat apa ya? Ketika kita mengembangkan aplikasinya itu lebih independen lah setiap komponennya. Oke. Jadi terdiri dari komponen-komponen ya. Berarti kalau ada aplikasi yang sama ini kita pakai di mobile, kalau yang pakai React Native ya, nggak tahu kalau pakai yang lain. Itu terdiri dari banyak komponen ya Iya, sebenarnya. betul. Terdiri dari banyak komponen yang disatu-satuin supaya jadi aplikasi yang siap pakai. Oke. Nah, kali ini kita langsung aja masuk ke hands on nih. Hands on. Wah, kita mau langsung ngoding nih guys. Kita akan langsung nggak ngoding. cuma teori. Oke. Seperti yang tadi udah kita bahas ya. Jadi kita bakal membuat aplikasi chatbot. Wah, chatbot ya. Oh, iya. Pakai Gemini tadi ya. Pakai Gemini. Sebenarnya kita nggak harus pakai Gemini. Ada pilihan-pilihan lain. Kayak misalnya ada GPT 3.5 atau GPT 4 dari OpenAPI. Atau kita juga bisa pakai yang namanya Cloud AI. Nah, tapi di antara semua pilihan itu Gemini itu yang gratis, yang moga-moga teman-teman bisa juga coba karena free, bisa teman-teman ikutin juga. Oh, saya kira Gemini ada Leo, Scorpio gitu-gitu. Kalau itu enggak ya? Ya bukan ya. Beda ya. Nah, pertama apa sih yang harus kita lakukan nih untuk kita memulai proyek kita? Pertama kita inisiasi dulu proyeknya dong, ya kan? Tadi kita udah bahas nih bahwa kita bisa menggunakan yang namanya Expo. Jadi gimana untuk kita membuat atau menginisiasi project menggunakan Expo? Jadi perintahnya sebenarnya ada di dokumentasi, tapi gampangnya teman-teman tinggal tulis aja npx ya, terus create Expo app min template ya. Teman-teman tinggal enter. Kita tunggu proses pembuatannya. Nah, di sini kita punya 4 pilihan ya. Jadi template kita itu mau dibangun seperti apa nih? Apakah blank atau menggunakan TypeScript ya, atau menggunakan navigation, atau blank dengan bare. Jadi saya mau pilih kali ini yang blank aja. Biar yang paling yang paling compact lah. Yang paling minimalis ya. Karena pakai JavaScript ya. Kalau yang bawah tuh pakai TypeScript. Tuh. Jadi React Native bisa juga pakai TypeScript, bisa juga pakai JavaScript. Nah, kita pilih yang blank, terus kita bisa kasih nama untuk aplikasi kita. Misalnya kita namakan apa? Chatbot lah ya. Kita namakan chatbot. Chatbot itu CHT. Oh iya. Chatbot Enigma. Download dan nah, dia akan install ini dependensi minimal yang dibutuhkan untuk React Native-nya. Untuk pakai Gemini tadi tuh ada ya tutorial untuk diimplement di React Native-nya. Itu biasanya dokumentasinya ada di React Native-nya atau di Gemini-nya nih Kak? Nah, untuk penggunaan Gemini-nya biasanya ada di dokumentasi Gemini-nya sendiri gitu. Nah, jadi nanti mungkin kita akan untuk dapetin kita butuh yang namanya API key. Nanti sekalian kita ngambil API key-nya, kita lihat nih gimana cara pakainya di dokumentasinya. Nah, ini udah siap nih. Kita tinggal buka dulu di Visual Studio Code ya. Tadi kita namain chatbot ya. Chatbot Enigma. Nah, ini adalah struktur yang udah dibuatkan sama si Expo untuk aplikasi React Native kita.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada berbagai folder dan file ya. Jadi mungkin kita bedah secara singkat aja ya. Jadi di sini ada aset ya, tempat kita untuk naruh mungkin gambar ataupun aset-aset lain, misalnya kayak sound effect ya, ataupun eh, aset-aset yang dibutuhkan untuk aplikasi kita. Oke, nah ini mungkin bisa agak di zoom lagi kali ya teman-teman Oke, kita biar zoom ya. terlihat ya. Oke. Nah, ada aset dan ada juga node modules. Ini modul-modul yang terinstall ya dengan menggunakan node package modul ya. Oke, Jadi di sini tadi waktu tempatnya. bikin otomatis tersimpan di dalam node modules Betul ya. banget. Kemudian ada git ignore, kalau kita mau push ke git ya dia akan ignore hal-hal yang nggak perlu di push nanti ya. Ada app.js-nya ya, ini bagian utama aplikasinya. Ada app.json, tempat kita untuk ngatur perintah-perintah apa yang bisa diterapkan untuk aplikasi kita ya. Misalnya kayak dependensi apa yang dibutuhkan, terus versi dari aplikasinya dan seterusnya. Nah, Babel config ini untuk ini nih, karena React Native itu aplikasi modern, jadi dia pasti menggunakan update terbaru nih dari JavaScript. Jadi Babel config ini mengkonfigurasi ECMAScript yang paling baru kayak gitu. Nah, kemudian ada package JSON ya, tempat kita untuk menaruh komen untuk menjalankan aplikasi kita ataupun untuk melakukan testing dan lain-lain di sini nih. Kemudian package log.json untuk detail dari dependensi kita. Jadi bisa diatur di sini kayak gitu. Nah, secara singkat struktur yang dibuatkan oleh si Expo tadi kayak gini nih. Jadi ini sebenarnya udah siap, kita tinggal ngoding untuk kita membuat aplikasi kita. Nah, karena kebetulan kali ini kita bakal pakai AI ya, jadi ada beberapa dependensi tambahan nih yang butuh kita install. Nah, apa aja tuh dependensinya? Pertama, kita bakal butuh ini ya. Saya mau aplikasinya itu punya fitur untuk ngomong. Jadi di React Native sendiri sebenarnya ada satu library yang bisa digunakan ya. Jadi kita akan install misalnya kita install ini deh, Expo Speech ya. Jadi teman-teman boleh juga mungkin cari dokumentasinya ya untuk lihat gimana cara penggunaannya lebih detail. Nah, untuk sekarang kita install aja dulu menggunakan perintah npm install atau i expo speech ya. Terus kita enter. Jadi tersedia oleh Expo ya. Jadi ya, ini betul. Untuk speech-nya. Untuk speech-nya sendiri. Jadi nanti aplikasi mobile kita ya dia bisa apa ya, ngasih output suara lah dari teks yang nanti kita bisa berikan. Nah, saya juga mau install mungkin untuk pemanisnya ya, kita tambahin gula dong. Iya, kayak gula ya, pemanis ya. React Native Vector Icons. Nah, ini biar kita bisa pakai apa ya, komponen icons biar gampang aja development kita kali ini. Nah, icons gitu ya. Betul, biar kita dapat icons vektor ya untuk nanti kita terapkan di tampilan aplikasinya. Ada wajah saya nggak? Bisa kalau mau dibuat. Di vector icon nggak ada ya? Nggak ada. Saya siapa? Nah, karena tadi kita butuh AI, AI itu bisa kita dapatkan dari API-nya si Gemini tadi. Makanya kita butuh juga Axios nih untuk menyambungkan ya aplikasi kita dengan API yang tersedia. Jadi kita npm i Axios. Oke. Jadi untuk membantu kita berkomunikasi ya dengan API-nya, benar. Nah, ini udah terinstall, udah ready. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuat komponen-komponen yang dibutuhkan nih. Nah, pertama kita sediakan dulu ini deh. Kita sediakan dulu sebuah directory atau folder ya untuk kita menampung komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, biasanya kita bisa buat folder bernama src atau ini singkatan dari source. Sumber.
sumber. Jadi kita buat dulu source-nya. Nah, saya pertama mau punya sebuah komponen untuk interface chatnya. Oke. Jadi kita bisa tambahkan satu file, misalnya kita kasih nama chatbot aja ya, chatbot.js. Oke. Nah, kita bisa sediakan dulu mungkin struktur dasarnya ya. Kita bisa pakai shortcutnya. Nah, ini struktur dasar dari sebuah komponen React Native. Wih. Nah, Tadi pakai shortcut apa nih Kak? nah, Biar teman-teman tahu nih. Langsung jadi nih, keren. jadi kita tuh pakai ECMAScript 7 ya untuk shortcutnya kita membuat struktur dasar dari si komponennya dulu. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cari aja di extensionnya, cari aja extension yang dibutuhkan. Atau kalau mau lebih panjang atau lebih lengkap bisa ditulis sendiri kayaknya. Itu pun nggak masalah. Kedua cara itu diterima dan nggak akan mengganggu proses developmentnya sendiri. Nah, ini kita udah punya sebuah komponen chatbot ya. Di sini otomatis dia punya view dan text ya. Nah, kalau teman-teman pernah bikin aplikasi React.js atau bikin aplikasi menggunakan HTML, udah pasti tahu dong kalau ada tag-tag di HTML. Mungkin udah familiar ya. Misalnya untuk satu bagian dari web, satu page, teman-teman akan membungkusnya menggunakan misalnya section atau div ya. Nah, kalau di dalam React Native karena dia tidak mengenal tag-tag dari HTML, nah dia menggunakan tag-nya sendiri ya. Memang sudah disediakan oleh React Native Disediakan oleh React Native. Tujuannya supaya ini bisa dibaca oleh device mobile, ya kan? Nah, makanya dia punya tag sendiri. View ya setara dengan div mungkin ya. Kemudian ada teks yang setara dengan paragraf atau tag P. Nah, di sini juga kita harus import nih dari si React Native-nya sendiri, ya. Jadi setiap kali kita menggunakan tag yang akan digunakan dalam render dalam aplikasinya, kita butuh untuk mengimportnya dari React Native. Nah, kali ini kita butuh tadi ya, karena kita butuh si Axios-nya. Kita juga butuh untuk import si Axios-nya. Ya. Kita import si Axios dari Axios ya, yang tadi sudah kita install. Kemudian karena aplikasi kita ini nanti butuh untuk ngomong, jadi kita juga butuh mengimport beberapa fungsionalitas yang ada dari Expose Speech tadi yang udah kita install juga. Yang tadi kita install. Betul. Jadi kita import aja, misalnya speak, terus kita juga butuh is speaking asing. Nanti ini digunakan untuk apa? Ya, kita akan tahu ketika kita sudah mulai membangun bagian-bagian dari aplikasinya. Ya, kita juga butuh yang namanya stop, yang kita ambil dari Expo Speech ya. Nah, oke, terakhir kita butuh untuk menggunakan yang namanya useState nih. Nah, jadi kayak yang kita bilang tadi nih, Kak Nisa. Jadi ketika kita udah ngerti React.js, akan mudah untuk kita memahami React Native. Kenapa? Karena konsep-konsep yang ada di React.js juga diterapkan dalam React Native. Contohnya, untuk kita menyimpan data yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita, maka kita juga bisa menggunakan yang namanya hook. Salah satunya adalah useState. Ya, jadi kita juga bisa menggunakan useState nih untuk nanti kita menyimpan datanya. Jadi sama ya penggunaannya ya, bisa pakai useState. Betul, bisa menggunakan useState. Nah, kita mungkin coba untuk ini dulu ya, kita siapkan data-data yang akan dipakai dalam aplikasi kita. Jadi kita akan menggunakan si hook useState tadi. Nah, pertama saya butuh ini nih untuk menyimpan chat kita, karena kan kita mau bikin aplikasi chat ya, kayak di WhatsApp kan data atau riwayat chat kita kan bisa dilihat dari bubble chat. Ya kan? Nah, kita butuh untuk nyimpen isian dari riwayat chatnya. Riwayat chatnya itu. Jadi kita butuh
chat ya, dan juga set chatnya untuk mengubah isian dari chatnya Oke. ya. Kita gunakan use state dan kita bakal taruh defaultnya ini ya, kita taruh default string kosong dulu. Oke. Karena chatnya itu bisa lebih dari satu, berarti kita butuh ini dong ya, mungkin array ya. Array, oke. Kita buat defaultnya array kosong. Kemudian selain chat, kita juga butuh user input nanti untuk di bagian inputan chattingan kita. Jadi kita buat juga, bukan chat ya, cons user input dan set user. Nah, kita ambil dari user input. Nah, kita pakai use state juga yang diisi dengan ini ya, string kosong. Ya. String kosong defaultnya. Jadi chattingan kita inputannya masih kosong dulu dong ya. Nanti kita sendiri yang ngetik. Nah, terus kemudian kita butuh juga untuk loadingnya ya. Jadi aplikasi kita sebelum chatbotnya itu merespon ya, kita butuh kasih mungkin animasi loading ya, supaya kita tahu nih kapan aplikasi kita selesai merespon. Biar nggak kosong bengong gitu. Betul, ya. Biar kita nggak bengong dan kita tahu nih kapan atau apakah aplikasinya sedang berjalan atau enggak. Kita butuh loading dan set loading. Ini juga kita set menggunakan use state ya, dan defaultnya false dulu ya kan. Jadi loadingnya nggak loading dulu ya, nanti kalau kita aktifkan baru dia aktif. Kemudian kita butuh juga untuk error. Nih, kita juga pakai set error. Kita pakai use state, kita set dulu sebagai null ya, karena errornya kita harapkan nggak ada dulu ya. Kalau errornya muncul baru nanti dimasukkan ke dalam state errornya. Betul. Nah, terakhir ini state terakhir nih, kita butuh kita butuh tanda apakah aplikasi kita akan ngomong atau kapan dia akan berhenti ngomong ya. Karena nanti kita bakal pakai semacam text to speech untuk dia akan nyebutin chat yang dia kasih kayak gitu. Jadi kita butuh is speaking misalnya, dan set is speaking. Nah, terus kita atur dia sebagai defaultnya berarti false dulu. Nah, ini sudah kita siapkan semua state yang kita butuhkan untuk aplikasi kita. Nah, selanjutnya saya mau siapin juga API key nih, karena untuk menggunakan Gemini tadi kita butuh API key supaya kita bisa mengakses API yang disediain oleh Gemini-nya. Oke, jadi daftar dulu ya? Betul, daftar dulu. Nah, untuk itu kita butuh untuk menuju ke browser ya, browser. Nah, terus kita cari apa? Teman-teman silakan cari API key Gemini. Nanti teman-teman bisa daftar menggunakan akun Gmail teman-teman untuk bisa mendapatkan akses ke Google AI Studio. Ataupun kalau teman-teman mau pakai OpenAI ya bisa aja ya. Prosesnya kurang lebih hampir sama. Jadi kita bisa gunakan API lain ya yang serupa. Tapi karena yang gratis itu adalah Gemini, ya kita pakai Gemini. Nah, di sini kita bisa langsung untuk create API key-nya. Ya, kita tinggal klik aja create API key. Jadi ini di halaman pertama setelah berhasil daftar langsung ada tombol untuk create ya? Ya, betul. Kita tinggal menuju ke sini ya, ada pilihan create API key. Nah, API key itu sebenarnya rahasia ya, jadi nggak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, tapi karena ini kita bisa langsung hapus saja ya. Nanti setelah tutorialnya teman-teman bisa pakai API key-nya sendiri. Nah, ini kita bisa buat dulu ya. Misalnya saya pakai yang udah pernah ada dan itu nggak masalah. Atau teman-teman juga bisa create baru. Kalau misalnya, karena ini saya udah kebanyakan nih buat API key-nya. Jadi saya harus pakai yang udah ada. Kalau nggak, mungkin teman-teman ada pilihan tombol untuk
create API key yang baru. Ya. Hmm. Ini saya pilih aja salah satu, misalnya React Native ya. Nah, terus kita create. Nah, dia akan generate API key-nya yang bisa kita pakai nanti. Nah, ini kita langsung copy karena data ininya bakal langsung hilang ya setelah kita close ya. Jadi kita langsung copy aja. Oke. Nah, di sini ada juga semacam petunjuk gimana cara kita bisa mengakses si API key-nya juga kayak gitu. Nah, ini sudah kita dapatkan API key kita ya, yang nantinya bakal kita taruh di dalam aplikasi kita. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan env ya untuk menyimpan API key-nya. Nah, tapi biar kita sekompak mungkin ya, pembahasan hari ini kita simpan aja langsung ke dalam page kita. Jadi teman-teman bisa tulis dibungkus di variabel ya. Ya, dibungkus dalam variabel, kita namakan API key. Lalu teman-teman simpan API key-nya tadi dalam bentuk string ya ke dalam variabel yang udah dibuat tadi. Nah, ini kita udah siap nih. Kita udah punya API key-nya, kita udah punya semua state yang dibutuhkan. Nah, sekarang mungkin sebelum kita susun komponennya, kita coba siapkan dulu metode yang bisa menghandle user inputnya. Jadi yang bisa menghandle chattingan yang kita kirimkan ya. Jadi mungkin kita buat dulu sebuah function ya. Kita namakan handle user input misalnya. Nah, kita karena ini butuh untuk nge-get data dari API, jadi kita tahu nih, oh ternyata function ini bakal menjadi asinkronus ya kan, karena dia butuh waktu tunggu untuk mendapatkan responnya kan. Jadi kita pakai asinkronus ya, async, lalu kita pakai raw function ya. Pertama yang kita butuhkan, kita mau bikin ini dulu nih, updatean dari chat yang udah kita buat. Di sini kan kita punya si state chat ya. Nah, state chat ini awalnya kan array kosong ya. Nah, kita akan set dulu nih, mungkin kita sediakan dulu sebuah variabel namanya updated chat ya, yang akan kita isi dengan si chat yang udah ada. Tujuannya ini supaya chat kita itu bisa berkelanjutan nih. Jadi chattingan kita itu setiap kali kita berikan chat yang baru, chat yang lama itu masih ada ya kan, kayak aplikasi WhatsApp misalnya atau Telegram ya. Jadi kita bisa di structure si chatnya, lalu nantinya kita bakal punya dua role, user kita yang menulis dan juga model yang respon yang akan diberikan oleh si AI-nya. Jadi saya butuh untuk punya role ya, role-nya misalnya user ya, untuk user. Kemudian untuk data chatnya yang akan kita berikan nanti kita masukin ke dalam ini nih, parts-nya ya. Parts kita isi dengan array ya, yang berisi teks dari user inputnya ya. Jadi chattingan kita, user input tadi ini ya, akan jadi bagian dari keseluruhan chatnya ya kan. Jadi teksnya itu diambil dari user input yang kita berikan di dalam inputan kita nanti ya. Oke, ini kita udah sediain update chat yang dari kita nih ya, update chat dari kita. Nah, supaya aplikasi kita itu bisa lebih dia bisa lebih mudah kita pahami lagi ngapain. Nah, kita set dulu loadingnya menjadi true ya. Tadi biar kan ketahuan waktu tunggunya gitu. Betul, ya. biar ketahuan waktu tunggunya. Oke, karena sebelumnya kan kita udah set nih, kita punya si loading ya, yang kita set sebagai false ya. Kali ini kita set sebagai true ketika kita sudah memanggil si user inputnya ya. Oke, setelah kita udah ngatur si data dari kita. Nah, tapi sebelum kita lanjut kayaknya Kak Anissa, kayaknya ini biar lebih nyaman kita gedein dulu ya tulisannya ya. Jadi kita atur appearance-nya, kita zoom in. Nah, ini a lot better lah ya. Ya, lebih besar ya.
lebih besar. Ya teman-teman yang di rumah bisa juga nanti ngikutin. Nah, tadi kita lagi mau bikin respon nih dari si model AI-nya. Jadi kita pakai try, kenapa? Karena kita butuh untuk nunggu hasil dari responnya, ya kan? Kalaupun responnya gagal atau enggak, kita nanti tampung dalam catch, ya kalau misalnya dia gagal. Nah, pertama kita mungkin sediakan juga variabel respon ya, untuk nampung respon dari AI-nya, ya. Karena ini dia merupakan asinkronus, jadi kita harus tunggu dulu, ya, await, ya. Kita pakai tadi Axios yang udah kita install, ya. Dan kita pakai metode post. Nah, kenapa post? Karena kita kayak mau ngirim nih, kita mau ngirim pertanyaan kita atau tulisan kita ke OpenAI si Gemini-nya tadi. Nanti akan dikembalikan sebuah respon lah ya. Nah, kita kasih post, lalu di sini kita butuh pertama ininya ya, URL si API-nya. Nah, URL API-nya itu kita bisa lihat dari si Gemini-nya tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini ya, ada ini generative-language.googleapis.com dan seterusnya. Nah, itu yang kita nanti akan copy ya dari HTTPS ini ya. Kita copy. Nah, sini kan ada API key ya. Nah, API ini kita akan ganti dengan API key kita sendiri. Kita copy aja ya. Kita replace ya kita replace API-nya. Tuh. Nah, terus kita nanti taruh di sini nih. Karena ini ada API key-nya, kita pakai ini ya. Backtick. Kembali titik. Iya, kembali titik. Nah, API key-nya ini kita ganti menggunakan API key yang sudah kita punya ya. API key. Oke. Nah, ini udah siap nih untuk URL API kita ya. Nah, terus kita juga butuh untuk ngasih konten apa nih yang mau dikirim untuk ke API-nya supaya dia bisa ngasih respon sesuai dengan pertanyaan atau teks yang kita berikan. Jadi kita butuh konten. Kita kontennya dari mana? Kita ambil dari si updated chatnya. Ya. Yang tadi udah diupdate di atas ya. Betul, yang tadi udah kita update. Kita ambil dari chat yang sekarang ada dan juga chat yang baru. Betul, dari user inputnya. Nah, di sini kita udah dapat kontennya apa ya. Terus kita ini nih, respon yang akan diberikan itu sebenarnya strukturnya itu agak banyak tuh. Ada dari misalnya indeksnya berapa dan seterusnya. Tapi kan kita nggak butuh itu semua kan, Nisa. Kita cuma butuh respon teks yang mau kita baca doang. Ya kan? Jadi kita harus setting dulu responnya itu kita ambil yang penting aja. Jadi di sini kita bisa buat sebuah variabel baru, misalnya model respon. Model responsnya kita ambil dari si respon tadi. Ya. Kita ambil bagian datanya. Nah, teman-teman mungkin bisa bakal lihat struktur dari data yang diberikan dari responnya seperti apa. Nanti bisa pakai konsolog aja ya untuk melihatnya. Nah, tapi biar kita bisa nyelesain ini dulu, kita langsung ambil aja dari data. Kita cek apakah datanya ada atau enggak. Kita ambil dari candidates ya. Kemudian kita ambil dari indeks ke 0. Mungkin biar teman-teman ada gambaran, saya ini ya, kita tambahkan konsolog di sini ya. Kira-kira responnya betul, fullnya gimana gitu respon ya? fullnya apa? Jadi kita pakai console.log biar bisa tampil dalam konsolnya. Kita tulis apa ya, misalnya Gemini response. Kita ambil si response datanya misalnya. Nah, di sini kita ambil response data candidates indeks ke 0 ya. Terus kontennya konten ini kayaknya
terus kita ambil parts-nya ya, yang ada di indeks kernel lagi. Lalu kita ambil bagian teksnya aja. Ya. Teks. Tapi kita cek kalau dia ada, berarti itu yang akan ditampilkan. Kalau nggak ada, berarti akan digantikan dengan string kosong. Nah, kita bisa pakai pipe aja atau pakai or ya, string kosong ya, untuk memastikan kalau responnya ternyata datanya nggak ada, dia akan tetap nggak bakal ngasilin error, tapi dia bakal ngasih string kosong ya. Kayak gitu. Nah, ini sudah dapat nih model responnya. Kita udah tampung ke dalam sebuah variabel model response. Selanjutnya, kalau model responsnya ada ya, if model response, maka kita bakal atur lagi nih chattingan kita sekarang. Selain ada teks yang dari kita, ada juga yang dari respon modelnya. Jadi kita buat cons, misalnya kita namain misalnya updated chat with model misalnya. Kita update lagi nih dengan data yang baru. Jadi kita buat lagi array. Kita ambil dari updated chat tadi ya, updated chat ya. Lalu kita tambahkan dengan data yang akan diberikan dari si responnya. Jadi kita bisa pakai, kita bilang dulu role-nya apa ya. Tadi kan role-nya user ya, kalau ini role-nya jadi model ya. Kemudian kita akan ngisi parts-nya dengan bagian dari responnya yang dari teks. Teks kita isi dengan model response. Nah, jadi ini nih, kita udah siapkan data yang akan dimasukkan ke dalam riwayat chat kita dari chat yang kita tambahkan sendiri ya, dari update dari ini ya, riwayat user chat input. Sebelumnya betul. Tambah user input ya. Betul. Lalu respon dari modelnya ya, respon dari modelnya. Kalau udah, sekarang kita akan ngeset nih chat kita. Di sini kan kita punya state ini ya, state chat ya di atas ya. Nah, di sini kita punya state chat. Kita akan ngeset lagi nih si chat itu dengan hasil akhir yang udah kita punya tadi, yaitu udah jadi ini ya, model, ini ya, update chat with model. Ya, kita tinggal set aja ya di dalam sini, set chat dengan update chat with model. Nah, setelah itu tentu saja supaya inputan kita itu kosong, kayak kalau kita nulis di WhatsApp ya, kalau kita udah kirim harusnya kosong lagi dong ya. Jadi kita set user input menjadi string kosong lagi ya kan, yang sebelumnya kan ada tulisan kita. Nah, udah siap nih, kita udah punya perintah untuk melakukan user input, yang menghandle user input. Nah, tapi biar lebih aman aplikasi kita juga butuh ngatur kalau misalnya responnya itu nggak dapet ya. Jadi kita tambahin catch error, misalnya kita tangkap errornya, misalnya apa ya, console.error calling Gemini API misalnya. Kita tampilin errornya apa, error ya. Terus di sini kita bisa kasih apa, set error ya, yang biar bisa muncul di komponen kita juga. Set error apa ya, misalnya ini deh, an error occur in, atau please try again gitu ya. Nah, udah jadi nih, ini respon errornya. Dan kalaupun dia error ataupun dia berhasil, maka kita butuh untuk ngeset lagi. Finally, kita loadingnya kita berhentiin ya, set loading ke false.
Nah, ini Jangan nggak mubeng-mubeng terus ya. betul. Entah dia error, entah dia berhasil untuk ngedapetin responnya, kita butuh untuk berhentiin loadingnya terus ya kan. Iya. Nah, ini sudah jadi nih untuk mendapatkan hasil chattingan kita. Nah, kita tambahkan juga mungkin sedikit untuk ini ya, biar aplikasi tadi kita bisa ngomong. Wah, Nah, tadi kan kita udah punya si ini ya, function-function yang diambil dari expose speech ya, kayak speak, is speaking, asing, dan Speaking. stop ya. oke. Nah, speak ini untuk bikin dia mulai ngomong. Stop ini untuk berhenti ngomong ya. Is speaking, asing ini untuk ini function utamanya ya. Oke. Nah, gimana cara pakainya? Nah, kita bikin aja lagi sebuah function baru ya. Oke. Kita namain handle speech aja. Speech. Nah, karena dia juga dari API tertentu, kita butuh kasih asing. Misalnya dia bakal ngebaca si teksnya. Apa yang masuk ke dalam teksnya itu yang akan dibaca. Kemudian kalau jadi logikanya gini dulu nih. Kalau dia lagi bersuara, kalau kita pencet tombolnya, nanti ini kita bakal masukin ke dalam sebuah tombol nih. Kalau kita pencet tombolnya, maka if is speaking ya. Suaranya direkam gitu atau gimana? Nah, kalau lagi ngomong, kalau kita pencet lagi dia berhenti. Oh, Kalau oke. dia lagi nggak bersuara, kalau kita pencet maka dia akan ngomong. Oke. Jadi tombolnya multifungsi kayak Oke. gitu. Nah, misalnya if is speaking berarti kita suruh stop ya. Nah, selain kita suruh stop, kita juga set is speaking-nya itu jadi speaking jadi false ya. Karena kita udah suruh stop juga. Ya biar datanya juga tersimpan. Nah, kalau enggak, maka kita cek juga ya, apakah dia masih nunggu untuk ngomong atau enggak ya. Jadi await is speaking asing ya. Terus maka kita atur dia akan speak teks yang kita lempar ya. Terus kita juga atur set speaking-nya jadi true. Oh, jadi itu function udah bawaan ya, is speaking asynchronous itu ya. Betul, is speaking asing kita ambil dari si expose speak tadi. Oke. Jadi kalau dia lagi nunggu untuk ngomong, maka dia nanti akan menjalankan perintah speak-nya ya, dan dia akan ngeset si speaking-nya jadi true ya, supaya datanya itu bisa dibaca, supaya kalau kita pencet lagi misalnya ya, dia bisa untuk stop ya kan. Nah, udah nih, kita udah punya dua function ya yang bisa kita terapkan untuk aplikasi kita. Oke. Nah, sekarang kita bakal bangun komponen kita. Nah, tadi sebenarnya kita di bagian page ini atau bagian komponen ini kita akan buat interface untuk chatnya. Nah, tapi sebenarnya saya butuh satu komponen lagi nih, Kak Nisa. Apa tuh? Nah, saya butuh komponen untuk bubble chatnya. Nah, karena tadi kita udah bahas juga nih, di React Native dia itu bisa disusun dari berbagai komponen dan dijadikan satu aplikasi. Nah, sama kayak React.js. Nah, maka kita juga bisa tambahkan sebuah file baru, misalnya namanya chatbubble.js ya. Untuk sementara kita bikin ini dulu deh. Kita bikin komponen template-nya dulu ya. Rnfa ya, supaya nanti bisa kita import ke chatbotnya. Nah, di sini saya mau ini nih, menyusun komponen kita. Pertama, kita kasih judul dulu dari aplikasi kita ya. Di sini kan udah ada chatbot ya. Bikin apa? Chatbot Enigma deh. Chatbot Enigma.
Nah, kemudian kita tambahin hasil chat kita, ya kan? Oke. Nah, chatnya itu bisa jadi banyak kan, Kanisa. Bisa ada misalnya kita bisa balas-balasan chat Iya. lebih dari 10 kali misalnya. Nah, sama juga dengan aplikasi chat yang akan kita buat. Jadi, untuk menampung chatnya semua, kita mungkin bisa masukkan ke dalam list. Nah, tapi Oke. berbeda dengan di React.js atau HTML nih untuk aplikasi web. Oke. Nah, kita kan dalam HTML punya yang namanya LI ya, untuk list ya. Nah, masalahnya di dalam React Native tuh nggak dikenal tuh tag Nggak LI. kenal. Oke. Kita pakai komponen yang udah disediakan oleh React Native-nya, yaitu flatlist. Nah, kita bisa panggil aja si flatlist-nya. Ini butuh juga untuk kita import nih dari si React Native-nya. Jadi kita bisa klik aja ini ya, flatlist, supaya dia otomatis mengimport. Nah, dalam flatlist ini dia akan menerima beberapa data. Ya, pertama datanya itu diambil dari chattingan atau state chat yang udah kita punya. Ya, datanya diambil dari sana. Oke. Nah, untuk struktur bagian chatnya itu kita akan selesaikan nanti ketika kita udah punya si ini ya, chat bubble-nya ya. Oke. Nah, tapi untuk sementara kita sediakan dulu list-nya. Oke. Nah, selain data, kita juga nanti butuh ini render item. Nah, render item ini nanti akan berisi sebuah item ya yang kita lempar dari sini nih, chat bubble-nya. Nah, supaya mungkin bisa kita langsung gunakan, kita bisa buat sebuah variabel ya. Nah, variabel ini yang nantinya bisa kita lemparkan ke render item yang ada di flatlist ini. Nah, untuk itu gampang, kita bikin aja variabel misalnya render chat item ya. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan sama ada argumen itemnya ya. Nah, di sini dia akan mereturn si chat bubble-nya ya. Sorry. Ini harus dalam bentuk komponen ya. Chat bubble ya. Nah, nanti kita akan buatkan props ya, misalnya role ya. Role-nya kita isi dengan item.role ya. Nanti kan dia punya role ya, apakah dia user, apakah dia dari model ya, nanti kita akan lemparkan di dalam role-nya. Lalu teksnya, teks kita isi dari item dot, tadi kita punya bagian parts ya, kita ambil indeks ke 0, lalu kita ambil Kurang spasi ya, atau kita enter aja biar lebih rapi ya. Parts indeks ke 0, lalu kita ambil bagian teksnya ya. Ini kita terakhir kita butuh juga nanti kita akan buat satu prop juga, atribut on speech-nya untuk ngecek apakah dia lagi ngomong atau enggak. Nah, di sini kita bikinkan arrow function handle speech. Kita ambil dari item dot part indeks ke 0 tadi, lalu kita teksnya ya. Jadi sama seperti bagian teks yang ada di sini ya. Nah, ini udah jadi nih untuk si render chat itemnya. Nanti kita akan buatkan chat bubble ini lebih lengkapnya ya di komponen yang ada di sini ya. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal kita terapkan render item sekarang, berarti kita ambil dari si render chat item ya yang kita udah buat di sini. Di atas ya. Di atas. Nah, setelah itu kita nih, karena dia flatlist ya kan, setiap item itu kan dia punya isian yang berbeda ya, ada teks-teks yang berbeda-beda. Nah, supaya flatlist ini tidak salah untuk menampilkan data-datanya, jadi kita butuh pakai yang namanya key extractor.
Nah, key extractor ini nanti akan berisi ini akan mengatur indeksnya lah, indeks dari si data-data yang kita punya dari si item-item yang ada. Nah, kita butuh item dan indeks ya. Lalu si indeksnya kita ubah ke string menggunakan toString. Oke. Nah, kita udah buat flat listnya ya. Sekarang kita buat juga bagian untuk kita nulis chattingan kita. Jadi bagian input dan tombol untuk send-nya. Oh, untuk tampilannya ya. Tampilannya. Tadi kan ini kita udah buat untuk ini ya, untuk riwayat chatnya. Oh ya, list chatnya ya. Sekarang kita buat untuk si tempat kita nulis chat kita, ya kan? Nah, kita tampung dulu dalam sebuah kontainer atau kita bikin ini aja view. Ya. Dalam view ini nanti kita punya text input dulu. Nah, ini juga sama ya. Kita import dari si React Native-nya. Ya, kita import dari React Native text input. Nah, text input ini nanti dia akan memiliki beberapa atribut. Pertama, ini dulu ya, placeholder-nya ya. Placeholder-nya kita isi dengan misalnya tuliskan pesan kita gitu. Pesan kita. Oh, pesan Anda. Oke. Nah, terlalu kebersamaan ya pesan kita. Kita Enigmanians. Iya, betul. Nah, terus kita mungkin tambahkan value-nya apa? Value-nya kita ambil dari user input ya. Dari state user input-nya. User input. Oke. Nah, kemudian ini kita butuh ini nih. Supaya tulisan di teks inputnya itu bisa berubah sesuai yang kita ketikkan, kita juga butuh ngatur yang namanya on change text. Nah, ini udah bawaannya dari si text input ya. On change text kita ambil datanya dari mana sih? Set user inputnya ya. Nah, oke. Kita udah ngatur nih untuk inputnya. Nah, mungkin kita tambahkan style yang nanti akan kita tambahkan belakangan ya. Tapi kita tulis dulu style apa nih kira-kira yang akan ditambahkan ke dalam komponen ini. Style kita ambil dari, nanti kita akan buat juga bagian stylesnya ya, input. Untuk sementara ini dulu, dia belum ada style yang diterapkan sebenarnya. Ini untuk jaga-jaga, nanti kita bisa tambahkan. Nah, sama kita bisa juga langsung ganti warna placeholder-nya. Jadi placeholder text color kita kasih misalnya langsung aja ya, kita kasih ini deh. Kode nih. Kode. Paling kode nih. Hex desimal ya. Desimal. Misalnya apa? AAA deh ya. Kalau A ini warna apa tuh? Dia abu-abu gelap. Abu-abu gelap. Ya. Kegelapan nggak? Cukup gelap untuk dikatakan placeholder. Oke. Nah, udah nih, kita udah punya text inputnya, kita butuh tombol dong untuk ngirim, ya kan? Kita udah capek nulis tapi nggak bisa dikirim kan? Cuma. Nah, kita butuh tombol nih. Nah, untuk tombol kita bisa pakai yang namanya ini touchable. Tapi kita mau ambil yang touchable opacity. Ya, ini tombol yang bisa kita atur stylenya. Oke. Ini bawaan juga dari React Native, Kanisa. Jadi touchable opacity ini dia punya tag penutupnya, karena kita bisa tulis apa nih, misalnya ada tulisan send ya. Nah, nanti kita bisa atur juga tombol ini kalau kita pencet ya, jadi on press ya, maka dia akan menjalankan si handle user input yang tadi udah kita buat ya kan. Nah, setelah dia punya kemampuan untuk dipencet, kita juga mungkin kasih sedikit ini ya, kita kasih sedikit style yang nanti akan kita taruh dalam styles create ya. Style kita ambil dari styles dot button, misalnya kita namain button text ya. Oke. Nah, udah jadi nih button kita. Nah, tapi button kita itu
supaya send ini bisa lebih menarik ya, kita simpan dalam teks ya, kayak gini. Kita masukkan send supaya kita bisa atur stylingnya nih untuk teksnya sendiri ya. Style sama dengan kita ambil styles dot button text misalnya. Nanti kita akan buat juga untuk ini ya. Nah, button text. Oh sorry, ini button text. Ini button aja. Ya, karena ini bagian buttonnya. Dan ini untuk bagian text buttonnya. Oke. Sorry. Nah, sudah nih, kita udah punya tombolnya. Nah, tadi kan kita udah buat untuk loading, untuk error. Nah, jadi kita buat juga untuk loading dan errornya. Tapi ini opsional, bukan opsional ya. Dia tidak akan selalu muncul. Dia hanya akan muncul kalau kondisinya terpenuhi. Jadi, nah kita juga bisa pakai ini nih. Ya, kita bisa pakai conditional untuk data apa yang akan ditampilkan. Misalnya, kalau loadingnya tadi kan awalnya di set false ya. Ya. Nah, kalau loadingnya itu ternyata true, maka dia akan memberikan komponen ada yang namanya activity indicator. Ini dari React Native sendiri ya. Activity indicator, kita tutup tagnya. Mungkin kita kasih styles ya, sama dengan styles dot loading. Nanti kita akan buat juga ya. Styles dot loading. Kemudian mungkin kita kasih color langsung di sini ya. Color itu misalnya 333. Ini abu-abu muda nih, abu-abu yang muda. Lebih ya. Penutupnya. Ini ada slash di sini. Oh iya, ketinggalan nih, harusnya di depan, di belakang nih, jadi di depan. Oke, nah sama error ya. Error bentukannya hampir sama dengan loading. Dia akan muncul kalau errornya ada. Kalau nggak ada error, nggak perlu ditampilin dong, ya kan? Iya. Kalau errornya itu bukan null ya, maka kita akan tampilin teks aja ya, teks yang berisi error ya. Nah, mungkin kita kasih style juga untuk teksnya. Stylenya dari styles dot error misalnya ya. Ini penutupnya, saya lupa. Nah, udah. Nah, ini udah siap nih untuk komponen kita. Nah, untuk stylingnya nanti teman-teman biar nggak terlalu panjang ya. Jadi teman-teman, saya akan nanti kasih di link GitHub yang akan ada di deskripsi nih ya teman-teman. Di deskripsi video ya. Betul. Jadi untuk sekarang saya akan kopikan dulu nih supaya bisa langsung diterapkan di sini. Nah, ini style yang nanti akan dipakai oleh komponen-komponen kita yang sudah kita taruh nih di sini nih ya. Misalnya styles input dan seterusnya. Nah, ingat karena style sheet ini merupakan komponen yang dari React Native, kita juga butuh untuk nge-import dia dari si React Native. Ya. Ya, kalau kita cek di atas ya, dia sudah mengimport beberapa yang kita butuhkan. Oh, ini nggak kepake nih, hapus saja ya. Ada beberapa komponen-komponen yang kita ambil dari si React Native-nya sendiri, view, text, dan seterusnya, termasuk style sheet-nya. Oke, ini kita udah siap. Sekarang kita bikin chat bubble-nya ya kan, karena chat bubble-nya ini tadi masih templatean kosong doang ya, masih tulisan chat bubble doang. Nah, ini dia akan apa ya, kita buat dulu. Betul, ini akan menyusun chat bubble-nya akan seperti apa ya kan. Nah, chat bubble-nya itu kita butuh kasih style dulu. Nah, supaya kita hemat komponen, jadi kita bedakan stylenya aja. Nah, ada teknik yang teman-teman bisa coba nih. Saya bisa kasih style kayak gini ya, lalu saya pakai array ya. Nanti stylenya dapat dari, nanti kita akan buat yang namanya chat item.
Oke, mungkin biar lebih teman-teman dapat gambaran apa yang kita kasih, nanti saya langsung copy aja untuk stylenya ya di sini. Kita jangan lupa untuk import juga ya dari React Native. Nah, di sini ada chat item ya. Chat item itu style untuk chat bubble secara umumnya dulu ya. Nah, tapi kita juga nanti bakal ini nih. Kalau seandainya dia role-nya user, maka warna chat bubble-nya beda, ya kan? Iya. Itu yang bakal kita susun. Nah, jadi kita bisa tambahkan selain dari chat item, kita cek dulu apakah role-nya user ya sama dengan user. Kalau iya, maka tambahkan styles dot user chat item ya. Kalau bukan, maka yang dikasih itu adalah styles dot model chat item. Jadi kalau dia bukan user, otomatis cuma model ya, opsi yang lainnya. Maka dia akan menerapkan style model chat item. Kalau di sini kita lihat ini berbeda di warna ya, dan juga di sini saya tambahkan padding bottom ya. Nah, dan posisinya juga, kalau chat yang kita kirim di ujung kanan, chat yang dari model berarti nempel di kiri kayak gitu. Jadi flex end dan flex start. Nah, ini sudah jadi untuk bagian stylenya. Kita tentu saja butuh untuk ngasih teks ya di dalam bubble-nya ya. Nah, untuk itu kita tambahin juga teks ya kayak gini. Nah, di sini kita juga taruh stylenya dong ya. Style sama dengan styles dot chat text ya yang udah ada di bawah. Styles dot chat text. Nah, isi teksnya apa? Isi teksnya tentu saja kita ambil dari si. Nah, ini yang kita butuh juga nih. Di sini kan ada role ya. Role-nya itu nanti kita simpan di sini sebagai apa ya? Prop-nya ya. Role. Terus ada teks juga nanti, dan kita butuh satu lagi on speech ya, on speech untuk menandakan apakah dia lagi ngomong atau enggak ya. Nah, kemudian di sini kita taruh teksnya. Oke. Nah, sudah nih, kita udah bikin bagian teksnya. Nah, terakhir kita tambahkan tombol untuk kapan kita nyuruh dia ngomong atau enggak. Oke. Nah, di sini itu juga opsional nih. Opsionalnya dia akan muncul ya kalau si apa namanya? Dia merupakan model role-nya model maksudnya ya. Kalau dia role-nya user kan nggak perlu ada speech to, ya text to speech-nya ya. Jadi kita pakai ini juga role. Kalau role-nya itu sama dengan user model kali ini kan bisa ya. Boleh sih dari user, tapi biar cepat kita langsung cari tahu aja apakah dia model atau bukan ya. Kalau dia model, maka dia akan ngerender touchable opacity touch touchable opacity ya. Nah, kita isi ini dengan icon yang kita nanti ambil dari si ini ya, yang dari tadi kita sempat install vector icon ya. Kita ambil dari situ, ambil yang ini icon, sorry, icon oh, ininya kecil, sorry. Ini kayaknya dia nggak ke import otomatis, nanti kita import secara manual. Icons, kita kasih name-nya, kita ambil yang volume high outline ya, dia kayak gambar speaker ya. Terus size-nya kita set ke 24 misalnya. Terakhir kita kasih warna misalnya
FFF. Hitam. Kayak hitam, betul. Hitam mentok. Nah, ini tadi kan kita butuh ini ya. Kita butuh untuk import ya si ion icons ya. Di sini kita import aja. Import ion, sorry. Ion icons dari React Native Vector. React Native Vector icon. Vector. Udah muncul. Udah muncul ya? Icons. Nah, udah nih. Nah, kurang lebih nih udah jadi nih komponen kita nih. Nah, kalau di sini kita lihat chat bubble itu kita kirimkan ke si chatbotnya. Chatbot. Nah, terus kita taruh di mana nih? Kita taruh dulu di render chat item. Jadi kita susun dulu di sini supaya dia bisa mendapatkan data-data chat kita satu persatu dari yang kita kirim ataupun Yang dibalas. yang dibalas. Oke. Betul. Nah, di sini kita taruh dalam flatlist nih supaya semua data atau semua chat bubble-nya itu bisa muncul. Nah, ini udah jadi nih Kak Nisa. Tapi supaya bisa tampil ke dalam aplikasi depannya, kita butuh untuk naruh nih di dalam app JS-nya. Jadi ini kita hapus aja ya. Terus kita panggil aja si chat botnya. Nah, di sini ini mungkin saya ubah, kita tinggalin flex-nya aja. Nah, mungkin kita kasih background color ya. Background, biar background colornya itu udah ditentukan, apa misalnya hitam lah ya. FF. Putih, sorry. Hitam. Nah, background colornya sudah kita dapat, terus kita udah taruh chatbotnya di aplikasi depannya. Nah, ini harusnya udah siap nih. Nah, sekarang kita akan coba jalanin aplikasi kita. Nah, untuk React Native, karena kita tadi nge-build aplikasi kita pakai, bukan nge-build ya, sorry, inisiasi pakai Expo. Yeah. Jadi kita bisa pakai perintah npx expo start ya. Nah, kita enter. Nah, kebetulan kita pakai emulator. Nah, teman-teman kalau nggak pakai emulator, bisa menggunakan handphone Android ataupun iOS-nya ya. Bentar, ini ada port yang kepake, jadi kita pakai port yang tersedia aja dulu. Nah, kita pilih 8082, yes, kita tunggu. Nah, kalau teman-teman menggunakan Android, nanti dia akan memunculkan ini ya, barcode ya. Teman-teman bisa scan itu, dan nantinya aplikasinya itu bisa dicoba nanti menggunakan Expogo yang teman-teman install di handphone Android ataupun iOS. Nah, karena ini kita menggunakan emulator, kita tinggal pencet tombol A aja untuk open Android. Nah, ini kita tunggu untuk dia membuka. Di sini kita punya emulatornya. Nah, coba kita refresh dulu ya. Ini sempat kita buka, kita refresh. Untuk dia reload lagi ya aplikasi yang tadi sudah dibuat. Ini kita tunggu aja sampai dia 100%. Masih running. $80, 82, 83. Udah kayak perhitungan pemilu kemarin ya. Oke, udah 100%. 100% kita tunggu dia terrender. Nah, di sini kita udah punya tampilan dari aplikasinya. Nah, kita coba pakai ya. Misalnya kita tanya, apa itu Enigma Camp? Nah, dia akan, kita butuh pencet dulu nih di send-nya ya. Kalau di HP Android kita bisa tekan ya si send-nya itu. Kita tunggu. Ada loading. Nah, di sini dia loading, artinya dia masih menunggu responnya. Sini mengembalikan respon. Nah, teman-teman bisa baca ya. Respon dari si AI-nya, Enigma Camp. Gemini tahu nih Enigma Camp adalah program pelatihan ya. Iya. Nah, misalnya kita mau nanya apa nih Kak Nisa? Misalnya apa itu React Native ya? Boleh. Itu React Native secara singkat.
singkat ya. Kita Singkat lihat aja. singkatnya dia semana. Kita send lagi. Tunggu responnya di bawah. Nah, responnya udah ada nih. Apa tuh React Native? Adalah kerangka kerja open source ya untuk Dan membangun seterusnya. aplikasi bla bla bla. Nah, atau kita juga bisa dengar dari sini nih. Karena tadi kita punya expose speech-nya. Nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran karena speakernya kita matiin. Oke. Teman-teman bisa dicoba di rumah. Betul banget. Jadi ini aplikasinya udah jadi menggunakan React Native dan kita juga pakai Gemini sebagai AI kita. Nah, kita dapat API-nya dari Google kayak gitu. Oke, mantap ya. Jadi ini kita udah berhasil bikin aplikasi mobile pakai React Native dan kita di sini integrasi dengan API yang disediakan Google ya. Betul. Nah, kalau saya boleh ringkas sedikit, sebenarnya tadi kita awal membangun aplikasinya menggunakan si Expo-nya sendiri, kita install dependency yang dibutuhkan, lalu tinggal kita buat komponen-komponennya. Nah, kalau misalnya kita butuh dependency ataupun API dari luar, kita bisa tambahkan ke dalam aplikasi kita seperti yang kita buat hari ini kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk sharing kita hari ini tentang pembuatan aplikasi dengan menggunakan React Native. Untuk lebih lanjut, kalau teman-teman pengen belajar React lebih dalam lagi, bisa banget di Enigma, karena saat ini Enigma sudah membuka program course baru yaitu React Native. Atau teman-teman mau mulai dari React.js dulu, di Enigma juga tersedia untuk yang React.js ya. Kalau mau daftar, silahkan klik link di bawah ini, atau teman-teman bisa akses di website Enigma Camp ya. Untuk hari ini, thank you Kak Stefano. Semoga apa yang sudah kita bahas ya hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktekin. Oke. Jangan lupa teman-teman kalau mau tahu info lebih lengkap tentang Enigma bisa follow Instagram kita. Terus kalau teman-teman butuh teman buat sharing ya, bisa join Discord kita dengan cara scan barcode di layar ya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel kita Enigma Camp. Oke, saya Anissa. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kita pamit undur diri. Bye bye. Bye bye.